Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Safari. Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Saya doakan semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas sebuah berita. Sebenarnya berita ini tuh berita lama ya. Yang mana berita ini tuh telah rilis tanggal 4 Februari 2020 dengan judul Penjara dan Denda 1 Miliar Menanti Para Penyebar Hoaks Virus Corona. Nah, jadi seperti itu judul beritanya. Tapi sebenarnya hukuman atau ancaman hukuman tentang hukuman penjara dan denda 1 miliar ini tuh bukan cuman ditujukan untuk bagi para penyebar berita virus corona aja, tapi bagi siapapun yang menyebarkan berita hoax, entah itu virus corona atau yang lain. Pokoknya siapapun yang menyebarkan hoax itu bakal terancam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan istilah Undang-Undang ITE. Dalam hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang mana para penyebar hoax ini akan terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Jadi ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, bukan hanya untuk para penyebar berita virus corona yang hoax ya, tapi juga untuk penyebar hoax yang lainnya. Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan mana berita hoax, mana berita yang asli? Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah mengenali domain-domain dari situs-situs yang menyediakan berita. Misalnya ya, kalau misalkan domain global itu .com atau .co itu digunakan untuk yang komersil atau situs berita juga bisa. Perusahaan juga menggunakan .com atau .co. Terus organisasi biasanya menggunakan .org atau .net atau .edu, biasanya .edu digunakan untuk pendidikan, .gov biasanya digunakan untuk pemerintahan, terus .sch digunakan untuk sekolah, dan .ac digunakan untuk akademik atau universitas. Nah, jadi kalian harus mengetahui dulu nih, domain-domain yang digunakan situs yang resmi atau situs yang premium lah, karena untuk mendapatkan domain-domain itu tadi, kita harus bayar. Nah, beda dengan yang menggunakan situs gratisan. Misalnya seperti wix.com, .blogspot.com, atau wordpress.com itu situs gratisan. Dan biasanya para penyebar berita hoax itu menggunakan situs-situs gratis pembuat website untuk membuat situs berita abal-abal dan membuat berita bohong. Nah, jadi kalian harus tahu dulu tentang domain-domain tadi. Nah, domain yang saya sebutkan tadi adalah domain global. Lalu biasanya per negara itu biasanya menggunakan domain lokal. Domain lokal itu biasanya menambahkan kode negara di domain yang digunakan. Misalnya ya, kalau Indonesia itu kodenya ID, Indonesia. Terus SG, Singapura. Terus MY, Malaysia. Terus US, itu .US biasanya Amerika Serikat ya. Atau .AU, itu biasanya Australia. Nah, jadi kalian harus mengenali dulu kode-kode per negara. Dan di Indonesia, karena kita kebanyakan menggunakan domain lokal ya, domain Indonesia. Nah, untuk .com biasanya berubah menjadi .co.id. Contoh ya, google.co.id. Terus untuk organisasi ya, yang organisasi .org biasanya kalau di Indonesia menggunakan .or.id. Lalu untuk pemerintahan, kalau yang global kan .gov, kalau misalkan yang lokal atau yang di Indonesia itu menggunakan domain .go.id. Contohnya untuk yang di Indonesia sendiri itu misalnya humassetda.hsu.go.id. Nah, itu berarti situs resmi dari Humas Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kotanya adalah Amuntai. Terus kalau misalkan yang provinsi biasanya menggunakan singkatan provinsi di situs resminya, yaitu misalnya contohnya disperkim.kalselprop.go.id. Nah, Disperkim ini adalah situs resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itu adalah dua contoh situs resmi pemerintahan, baik itu yang tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Nah, terus untuk yang situs resmi sekolahan biasanya kan menggunakan domain .sch untuk yang global. Kalau Indonesia menggunakan domain .sch.id. Nah, misal contohnya itu www.sman1-bjm.sch.id. Nah, itu adalah contoh untuk website yang sekolah. Terus untuk yang madrasah, contohnya www.man2amuntai.sch.id. Jadi, walaupun madrasah dan sekolah itu berbeda,
Domainnya tetap sama. Terus bagaimana untuk yang universitas ya atau yang kampus perkuliahan? Nah, untuk kampus dan perkuliahan seperti yang kita bahas tadi, itu menggunakan domain.ac. Sedangkan di Indonesia karena dia lokal menggunakan .ac.id. Contohnya bisa seperti unlam.ac.id atau uinantasari.ac.id. Terus situs berita seperti apa yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya? Nah, kalian bisa membaca berita dari situs-situs seperti banjarmasinpost.co.id atau prokal.co, terus detik.com, kompas.com, tempo.co, merdeka.com, apahabar.com, terus tribunnews.com, okezone.com, republika.co.id, terus pivanews.com, jpnn.com, terus tirto.id, suara.com, pipa.co.id, cnnindonesia.com, liputan6.com, kumparan.com, dan juga sindonews.com. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi portal berita yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi saya nggak bisa sebutkan satu-satu semuanya di sini. Yang jelas yang saya sebutkan tadi, itu adalah situs-situs berita yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kalian bisa membaca berita dari sana dan juga nge-share berita yang mereka posting. Tanpa harus takut kalian bakal dihukum karena sudah menyebarkan berita bohong. Karena berita yang disajikan di sana adalah berita yang memang diliput langsung oleh para wartawan dari masing-masing situs tersebut. Nah, jadi kalian jangan lagi sembarangan dalam nge-share berita ataupun info-info yang lainnya. Misalnya nih, kalian menemukan orang nge-share berita yang linknya itu berasal dari, contoh ya, mediapublic.blogspot.com atau mediapublic.wordpress.com atau mediapublic.wix.com. Nah, ketiga-tiganya itu merupakan portal berita bodong karena mereka menggunakan situs pembuat website gratis untuk mempublish berita tersebut. Nah, jika sudah demikian, kalian tidak perlu untuk menyebarluaskan berita-berita yang disebarkan oleh orang-orang yang menyebarkan berita dari situs nggak jelas seperti itu. Pokoknya kalian harus ingat jika ada embel-embel blogspot.com, wordpress.com, dan juga wix.com, harap untuk tidak menyebarluaskan karena sudah bisa dipastikan itu merupakan situs bodong atau situs palsu. Terus blogspot, wordpress, dan wix juga biasanya digunakan oleh para penipu untuk menipu korbannya. Biasanya kalian pasti sering mendapatkan SMS berkodok undian berhadiah dan kalian yang menang dikatakan di situ. Tapi jangan percaya. Kalian cek dulu situsnya. Jika ada embel-embel blogspot, wordpress, dan juga wix, itu sudah bisa dipastikan penipuan. Atau biasanya mereka menggunakan pemendek link. Pemendek link biasanya contohnya seperti bit.ly, garis miring, apa kayak gitu. Nah, itu biasanya juga mengarah ke situs-situs bodong yang dibuat menggunakan blogspot, wordpress, dan juga wix. Nah, jadi kalian harus lebih berhati-hati. Untuk mengetahui alamat asli dari situs tersebut, kalian bisa langsung cek bar address di atas browser kalian, entah itu di HP ataupun juga di laptop. Kalian bisa langsung cek di bar addressnya setelah kalian membuka link yang digunakan menggunakan pemendek link bit.ly tersebut. Contoh untuk pemendek link menggunakan bit.ly, kalian bisa cek di kolom deskripsi video saya ini. Di situ saya menggunakan pemendek link bit.ly untuk mencantumkan akun-akun dari sosial media saya, baik itu Instagram, Twitter, maupun Facebook. Kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi untuk contohnya. Nah, jadi kalian harus lebih berhati-hati dalam bersosial media, karena bisa jadi ketika kalian menyebarkan sebuah info atau sebuah berita, yang kalian sebarkan itu justru adalah berita bohong atau hoax. Apalagi misalnya kalian menyebarkan yang sumbernya nggak jelas, bukan dari website, bukan dari mana-mana, tapi dari broadcast di WA ataupun Telegram. Nah, itu jangan sekali-kali kalian coba percaya langsung, tapi kalian harus selidiki terlebih dahulu kebenarannya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah berita. Nah, jika kalian suka dengan video saya kali ini, silahkan tekan tombol like di bawah. Atau kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau kalian ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupdate video terbaru. Oke, terima kasih. Saya akhiri video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.